Jadi ketika kalian mengatakan Tuhan kami mengutus setan, ya, tetapi pada faktanya Tuhanmu dibopong oleh iblis ke sebuah lembah. Maka dari fakta ini menunjukkan bahwa iblis lebih hebat dari Tuhanmu. Itu fakta, dan itu bukan saya mendiskreditkan, bukan saya menghina sesembahan agama lain. Fakta tertulis di dalam Bible bahwa Yesus Kristus dibopong oleh iblis ke sebuah bukit, ke sebuah bumbungan untuk dicobai. Nah, dari fakta ini maka jelas bahwa iblis lebih hebat dari Tuhanmu. Quran baru muncul abad ke-7. Ada waktu itu. Kamu itu waktunya. Yesus itu kan Tuhan, dia bisa datang kapan saja. Sampai sekarang dia tidak bisa kritik tuh Al-Quran. Lah, Karena Yesus itu maha tahu. Bentar bang, bentar. Karena Yesus itu maha tahu, makanya dia telah menubuatkan Muhammad sebagai nabi palsu. Mana ada Yesus itu maha tahu? Hari kiamat aja dia tidak tahu. Pohon ara aja berbuah dia tidak tahu. Mana Tuhan maha tahu. Jadi Yesus itu Tuhan maha tidak tahu. Kamu tahu nggak? Mau saya kasih ayatnya di Quran, Allah nggak maha tahu. Selesai saya bicara. Ya. Gitu. Yesus itu Tuhan tidak maha tahu, Tuhan tidak punya kuasa, sehingga YHWH menurunkan Nabi Muhammad untuk meluruskan orang Kristen, untuk kemudian menjadikan Yesus itu bukan Tuhan yang tidak maha tahu. Begitu caranya. Jadi menurut kamu Yesus itu bukan Tuhan. Ya. Toh. Kenapa? Ini pertanyaan pelan-pelan, ingat ya. Yesus itu Tuhan apa enggak? Itu. Manusia. Ya, oke. Nah, oke, kita sepakat. Ntar dulu, Sepakat saya yang aja. tanya nih kan, saya yang jawab lah, kan ditanya ke saya. Nah, sama Aristo aja. Ya, sebentar. Ya, sama saya aja. Kristen di sini berapa? 1, 2, 3. Udah saya aja sendiri lah Denny lah. Nah, Ya. enggak, ini aja pertanyaannya. Jadi kalau misalnya ini saya sepakat dengan Anda manusia gitu aja ya. Oke, karena Anda menjawabnya manusia, maka saya datangnya dari manusia. Udah? Ya udah. Alasan orang Kristen memilih Yesus itu menjadi juru selamatnya karena dia tidak berdosa. Sudah? Pantaslah mereka mengagungkan itu karena dia menjadi orang yang terkemuka di dunia dan terkemuka di akhirat. Ya. Pantas nggak orang seperti ini yang nggak berdosa? Nah, Tidak kalau you jadi percaya kepada orang yang rekam jejaknya burek, kamu pertanyakan cara berpikirmu gitu loh. Oke. Oke, dilanjut sama teman-teman ya. Teman-teman Ya. dilanjut. Oke. Ya. Lanjut Masih waktu saya, kan? aja. Saya masih itu. Ya. Oke, ini bagus ini diskusi yang begini. Makanya Ya, kasih waktu betul. saya bicara, dengarkan baik-baik, jangan dipotong. Oke? Ya. Bentar Jadi- Aristo, bentar. Bentar Aristo. Kamu udah dipotong. Ya, kamu mau ngomong, aku cuma intermezzo sebentar aja. Kami takut kali kalau kamu menjelaskan Aristo, silakan. Ya itu. Pokoknya kalau saya sudah mau ngomong, kaum Tritunggal itu pasti terguncang. Ya, makanya kasih waktu saya menjelaskan. Ya. Yesus yang diyakini oleh umat Kristen tidak berdosa dan lain sebagainya. Sampai detik ini, Yesus mencuri keledai dan sampai dia naik ke langit, keledai itu belum dikembalikan. Itu fakta berdosanya Yesus di dalam Bible. Dan Bible mencatat itu yang pertama. Yang kedua, dosa Yesus ya memerintahkan murid-muridnya untuk mencuri gandum. Ya. Untuk apa gandum itu? Untuk menghidupi, dan mereka mengambil gandum itu tanpa meminta izin kepada pemilik ladang gandum itu. Jadi, teman-teman Kristen yang ada di sini meyakini, oh, Yesus itu tidak berdosa sehingga kami mengimani dia sebagai Tuhan. Kalian tidak pernah baca kitab suci kalian.
ya, pinjam pisau cukur belum dikembalikan. Banyak sekali dosa-dosa Yesus yang kemudian Alkitab mengaminkan itu. Jadi saya tidak perlu percaya perkataan jemaat-jemaat Kristen, tapi yang saya percayakan adalah apa yang diucapkan oleh Yesus. Itu yang saya percaya. Jadi Yesus itu banyak dosanya. Itu loh. Ya, saya jawab. Teman-teman Kristen, bentar saya ingin jawab bentar ya. Ya. Ya, kamu mengatakan begini, Yesus itu menyuruh murid-muridnya itu untuk meminjam keledai ya. Kamu mengatakan Yesus mencuri. Yesus itu adalah Tuhan. Semua yang ada di bumi ini adalah kepunyaannya. Saya ingin bertanya kepada kamu, ketika Tuhanmu mencabut nyawamu, apakah dia harus meminta izin kepada kamu? Bukan kamu itu adalah miliknya. Konteks nyawa itu berbeda. Yesus itu Loh, saya ingin bertanya kepada kamu, jika memang silakan. Bentar dulu. Jangan kau panik. Jangan panik. Slow, silakan. Jangankan cuma 3 ekor domba, 100 ekor domba saya enggak panik. Gitu loh. Hajar Mimi, hajar. Saya dukung. Lanjut. Hanya 3 ekor saya panik. Aduh. Ya jangan marah nih ya. Jangan marah kalian disebut domba. Ya. Kenapa? Karena panggilan kasih sayang Kristen itu adalah domba. Domba itu adalah kumpulan hewan. Dan memang kalian itu cocok dipanggil sebagai domba. Kenapa? Karena berotak tapi tidak berakal. Makanya kalian dipanggil domba. Gitu loh. Jadi kalau cuma 3 ekor domba di sini, saya ngapain? Saya panik. Gitu loh. Ya. Dan semua sudah tahu. Saya pecat Yesus jadi Tuhan tahun 2003. Gitu loh. Jadi jangan ngajarkan saya Yesus itu Tuhan atau bukan. Nah, jadi kalau kau bicara Tuhan mencabut nyawa, namanya nyawa. Kalau dia pemilik nyawa itu, sejak kapan? Saya mau cabut nyawa kamu, gitu loh. Nah, Yesus datang ke dunia ini sebagai manusia, dan sebagai manusia dia mencuri keledai itu, dan pencuri itu apa yang dilakukan oleh Yesus sebagai manusia itu adalah dosa yang nyata, ya. Dan mencuri gandum, meminjau pisau cukur belum dikembalikan, itu sebuah dosa yang dilakukan. Kembalikan dong, masa Tuhan nggak bisa kembalikan pisau cukur? Tuhan macam apa begitu tuh? Tuh, silakan jawab. Saya sudah katakan kepada kamu tadi, bro. Segala sesuatu yang ada di muka bumi ataupun alam semesta ini adalah kepunyaan Yesus. Jadi ketika Yesus ingin mengambil, itu adalah haknya. Sedangkan berkaitan tentang hari Sabat saja, Yesus melanggar di situ. Orang Yahudi menegur. Tetapi apa kata Yesus? Hari Sabat itu adalah punya anak manusia. Pemiliknya hari Sabat itu adalah kepunyaan anak manusia, artinya kepunyaan Yesus. Emangnya kamu bisa melarang? Saya mau langgar atau enggak itu urusan saya. Orang milik saya kok. Saya mau ngambil barang-barang yang ada di muka bumi ini urusan saya. Siapa yang bisa melarang saya? Tuhanmu, kalau mau ngambil sesuatu yang ada di muka bumi ini, apakah kamu mau melarang? Saya tanya kepada kamu. Oke, saya jawab. Tuhan saya. Jawablah. Ya. Ya kau jawab. Iya jelas dong, ini saya jawab ini. Tuhan saya tidak pernah mengambil keledai hambanya. Tuhan Islam tidak pernah mengambil keledai dan tidak pernah memerintahkan hambanya untuk mencuri gandum. Ya. Tuhan Islam tidak pernah mencuri dan tidak pernah mengambil paksa milik hambanya yang ada di dunia. Nah, berbeda dengan Tuhanmu. Kalau Yesus itu Tuhan, ngapain ambil keledai orang? Tinggal bim shalabim, jadilah keledai. Ya kan? Nah, kenapa dia tidak buat keledai saja gitu loh? Kalau kalian percaya Yesus itu Tuhan dunia saja bisa dia buat, masa seekor keledai saja dia nggak bisa buat, harus mencuri milik orang lain? Nah, ini fakta bahwa memang Yesus itu ya bukan Tuhan yang dituhankan oleh umat Kristen, ya. Nah, untuk menjadikan Yesus itu Tuhan dalam iman umat Kristen, ya, maka saya katakan tadi perbedaan antara Islam dan Kristen itu
sangat signifikan. Kenapa? Karena Islam itu berakal dulu baru beriman. Nah, kalau Kristen itu tidak usah pakai akal, beriman saja. Nah, makanya kalian kenapa? Manusia yang disebut berotak tapi tidak berakal itu hewan di dalam perspektif Islam. Makanya tidak heran kalian dipanggil domba. Kenapa? Karena berotak tapi nggak berakal. Nah, gitu. Itu. Oke, saya jawab ya. Jadi begini, Aristo. Tunggu, Kalau aku mau argumentasi- tambahin loh. Aku mau tambahin, soalnya ada yang seru nih ya. Jadi anaknya pendeta Erastus, yaitu Stephen Erastus, itu membuat khotbah yang luar biasa tentang kenakalan Yesus saat dewasa, saat remaja. Jadi Yesus itu pernah nakal rupanya waktu remaja. Pernah suka cewek juga gitu kan. Dan itu ditanggapi oleh Muri Wali dengan sangat lawak ya. Ini saya kasih nampak videonya. Udah Ini lah, kasih itu nampak berita video. hoax itu. Berita hoax Enggak, nggak usah. ini channelnya, ini channelnya. Ini Udah. channelnya Muri Wali Saya ya. malam ini mau hajar Aristo dulu, Oh, moderator. silakan. Saya pengen Ya, tahu sudah saja. promosi. Rasakan serunya nakal. Koin, promosikan koin, moderator. Oh ya, jangan lupa kasih koin ke Meme Bos supaya bisa beli gorengan. Ya ini Oke. lihat nih, saya nggak bohong ya, lihat nih. Udah, Dia itu bilang nggak jelas tahu. itu. Data Oh, ini dia pendeta nggak ada besar. itu. Ini pendeta besar, lebih besar. Iya, udah mute aja, nggak jelas itu. Data nggak jelas itu mute. Nah, Bagus itu yang dikasih Julius itu, cakep itu data itu. Iya. Udah, saya lanjutkan dengan Aristo dulu ya. ya, coba lanjutkan. Ya. Saya pengen tahu. Ya. Ayo. Aristo, saya sebenarnya saya semangat dengan kata-kata kamu mengatakan bahwasan Tuhan saya itu tidak pernah meminjam keledai. Benar, kawan. Karena Tuhan kamu itu tidak bisa menjadi manusia, tidak bisa bersentuhan langsung dengan manusia. Kenapa dia tidak bisa? Karena dia tidak maha kuasa. Kenapa dia tidak maha kuasa? Karena memang Tuhanmu itu adalah hasil imajinasi manusia di dalam gua. Jadi saya sarankan kepada kamu sebagai orang yang berakal, mengimani sesuatu kitab yang kamu anggap suci ataupun firman Tuhan itu harus kamu selidiki dulu. Apakah kitab ini hasil imajinasi manusia? Ataukah ini memang benar-benar firman Tuhan? Kalau memang itu adalah benar-benar firman Tuhan, kenapa Nabi Anda itu ragu-ragu tentang apa yang diturunkan kepadanya? Ya. Udah. Nabi Anda itu ragu tentang apa yang diturunkan kepadanya. Makanya Tuhan Anda berkata kepada nabimu, wahai nabi, jikalau kamu dalam keraguan tentang apa yang kami turunkan kepadamu, maka bertanyalah kepada orang-orang sebelummu. Nabimu saja ragu-ragu Ya. dalam mengimani Halo, Pak. apa yang diturunkan kepadanya. Maka sasaran kepada kamu bahwasan kamu kalau mau mengimani kitabmu itu sebagai kitab suci ataupun firman Tuhan, itu harus kamu selidiki dulu Oke. asalnya dari mana. Oke. Tunggu, ini ada yang oke. pergi sini. Kiosi. Ya, shalom Bang Kiosi. Ada apa Bang Kiosi? Shalom. Itu yang tadi tuduhan tentang keledai itu kan diambil dari kitab Matius 21 kan? Ini Bang Kiosi Katolik ya? Benar nggak? Iya. Saya otot. Oh, Ortodoks ya. Di Lukas juga ada bang. Bapak Ariesto, benar nggak bang? Ya, halo. Ya pak. Yang tadi bapak bilang Yesus mencuri keledai dan sebagainya, Ya. itu diambil di kitab Injil Matius 21 kan? Iya. Benar nggak? Nah, Tidak itu udah mungkin dibaca ya, semua. sebentar dulu Pak. Tidak mungkin diambil dari Yohanes Pak. Semua ayat itu sudah familiar dan nggak perlu Bapak tanya itu loh. Ya, saya tanya, udah dibaca semua belum itu? Ya nggak ada, tidak ada di Yohanes Yesus mencuri keledai, cuma ada di Matius. Iya pak. Sama Lukas ada Bang Aristo. Kan itu kan di ayat keduanya, terus ayat ketiganya. Lalu ayat keempatnya sudah dibaca belum pak? Kenapa? Bapak jelaskan Coba saja. bacain, Bang. Coba dibaca bareng-bareng aja. Ya jelaskan Coba aja. Ya Anda baca Bang. Coba dibaca bareng-bareng aja pak. Ya dijelaskan aja. Ada yang baca Bang. Silakan. Jelaskan. Ya, coba Bang jelaskan. Kiosi kan tadi yang bawa. Enggak. Baca Bang. Bentar. Ini kalau misal saya keluar dari TikTok, misal nih, buka Alkitab online, kira-kira masih masuk nggak suara saya? Naik lagi Bang, Abang naik lagi. Nggak bisa. Mungkin ku bukain aja, ku bacain Ya, aja. iya. Ku bacain aja lah daripada kepental dia. Si Debata kok kabur? Imbek juga dia. Apa yang mau dibuka? Matius Ya. 21.
Sambil menunggu ini buka, saya jawab dulu ini. Siapa? Katanya mau hajar saya ya. Ya, Ya, tadi ya. Matius 21 terus Ayat sampai 4. dari mana? Dari mana? Saya bacain semua nggak apa-apa. 21 ayat 2 sampai ayat 5 lah kira-kira. Oke, saya baca ya. Matius 21 ayat 2. Dengan pesan, pergilah ke kampung yang di depanmu itu, dan di situ kamu akan segera menemukan seekor keledai betina tertambat dan anaknya ada dekatnya. Lepaskanlah keledai itu dan bawalah keduanya kepadaku. Dan jikalau ada orang menegur kamu, katakanlah, Tuhan memerlukannya. Ia akan segera mengembalikannya. Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi. Katakanlah Supaya kepada putri genap, Sion, lihat rajamu datang kepadamu, ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang mudah. Udah, Bang? Ya udah jelas kan, Pak? Apanya yang jelas? Maksud dari mencuri itu gimana, Pak? Ya. Oke, saya jelaskan dulu. Tadi sudah dibacakan ayatnya. Ya. Siapa? Oke. Yesus memerintahkan mengambil keledai itu. Dan sampai sudah 2000 tahun ini tidak ada ayat Bible yang sudah direvisi berkali-kali. Kemudian ada ayat yang menjelaskan Yesus mengembalikan keledai yang diperintahkan diambil tanpa pengetahuan pemiliknya. Artinya, kalau sesuatu barang diambil dari pemilik orang lain tanpa diketahui oleh pemiliknya, ya, itu namanya mencuri. Ya. Nah, di sini saya mau tegas-tegasnya. Kalau Nabi Muhammad dinarasikan berbagai macam tuduhan oleh teman-teman Kristen, ya wajar aja, namanya manusia. Lah kalau Tuhan yang melakukan pencurian, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ya. Nah, sekalian saya borong sama baru ya. Al-Qur'an itu ya. Al-Qur'an itu diprioritaskan kepada manusia-manusia yang berakal sehat. Ya. Sehingga syarat menjadi orang Islam dalam perspektif iman Islam dalam Al-Qur'an, dia harus berakal dulu baru dia beriman. Ya. Gitu. Definisi iman itu percaya. Kalau saya percaya sebuah pohon itu adalah Tuhan, apakah benar pohon itu Tuhan? Dalam iman saya yang mengimani pohon itu adalah Tuhan, oke, benar. Tetapi apakah itu benar menurut orang lain? Tentu tidak. Kan gitu. Nah, artinya ketika orang-orang yang tidak beriman kepada Al-Quran, maka dalam perspektif Al-Quran dia adalah manusia-manusia yang tidak berakal. Nah, orang Kristen yang tidak beriman kepada Al-Quran dalam perspektif Al-Quran, dia adalah golongan manusia-manusia yang tidak berakal. Dan manusia-manusia yang tidak berakal itu masuk dalam kategori hewan. Nah, sehingga wajar kalau kemudian Tuhan Kristen memanggil sebutan para pengikutnya itu dengan sebutan domba, maka terpenuhilah apa yang disampaikan oleh Al-Quran, bahwa orang-orang yang tidak beriman kepada Al-Quran adalah orang-orang yang tidak berakal. Oke? Nah, saya mengutip satu ayat di dalam Bible, jangan berikan mutiara dan emas itu kepada babi dan anjing, sebab babi dan anjing itu tidak bisa membedakan mana mutiara dan mana emas. Al-Quran itu terlalu suci dijelaskan kepada manusia-manusia yang tidak berakal itu, sehingga tidak penting. Ya sabar, bukan Anda Pak, bukan Anda. Ya, yang saya jelaskan yang teman Bapak yang di atas. Nah, Al-Quran itu terlalu suci untuk dijelaskan kepada manusia-manusia yang tidak berakal dalam perspektif Al-Quran. Nah, oke. Saya kembali lagi ke sepertinya ini dari Kristen Koptik sudah tidak sabar ingin meladeni saya.
Makanya teman-teman muslim di sini berikan waktu saya untuk saya ladeni teman-teman Kristen di sini. Ya. Bapak mau berkutat seputar ayat Alkitab. Ya kan? Tentang Yesus mencuri keledai. Bapak sampai keringat darah di sini. Bapak tidak akan bisa menemukan satu ayat di mana Yesus mengembalikan keledai itu. Oke, mungkin aku mau tambahin sedikit ya. Tunggu loh, aku mau tambahin sedikit Bang Kiyosi. Sebenarnya aku malas ikut debat karena aku host ya. Cuman aku mau kasih data aja. Ya, karena aku nggak berdebat, aku kasih data aja. Jangan lupa juga di Markus 5. Ya, di Markus 5 tentang legion yang masuk ke babi. Jadi ada satu cerita di mana Yesus memindahkan roh jahat dari seorang ya kepada rombongan babi. Jadi babi-babi itu dikatakan ada ribuan. Bayangkan, babi ribuan teman-teman. Dan jangan berpikir bahwa ini babi liar ya. Nggak ada babi liar itu sampai ribuan. Itu jelas-jelas babi ternak. Ya, jadi babi ternak orang ribuan dimasuki legion terus bunuh diri, loncat ke dalam danau Galilea. Ada dua hal yang terjadi ya. Yang pertama, babi orang hilang ribuan. Bayangkan kalau Anda punya babi, capek-capek Anda pelihara ribuan ekor, tiba-tiba babi Anda menghilang. Ya. Terus Anda ketahui bahwa babi Anda sudah masuk ke danau, mati semua kawan-kawan. Jadi ada dua hal yang terjadi. Yang pertama, babinya hilang, yang kedua, danaunya tercemar. Jangan lupa ya, danau itu kan airnya di situ-situ saja. Airnya nggak mengalir. Ya. Bayangkan ada ribuan ekor babi masuk ke danau, saya berani jamin, itu danaunya besok nggak bisa dipakai lagi untuk minum, nggak bisa lagi dipakai untuk nyuci baju. Karena pasti bau ya. Kalian tes saja, buang bangkai ke dalam danau. Pasti bau itu. Itu pencemaran lingkungan loh. Itu jahat sekali. Ya, kalau kalian tanya sama pecinta lingkungan, ya, jahat nggak? Dosa nggak ada orang buang bangkai, buang binatang ke dalam danau? Itu dosa besar loh. Jadi saya cuma mau kasih data. Julius, kau mute udah. Teman-teman Kristen, kalian mute dulu ya. Saya izin ya. Saya ingin pancung si. Kamu kemana? Jangan kamu. Anu boleh nambahin dikit apa, Bang Aristo? Teman-teman Kristen yang lain tuh mute dulu ya. Bang Aristo, apaan? Anu boleh nambahin dikit argumen Bang Aristo? Apaan Bang Aristo? Katanya kau mau hajar saya, katanya gimana sih? Enggak tanggung jawab kau punya omongan ini. Maaf Bang Aristo, saya boleh nambahin dikit argumen Bang Aristo. Di Luke 19:33 tentang mencuri keledai, di situ jelas dikatakan ada empunya keledai, pemilik keledai. Ingat nih ya, ada pemiliknya nih keledai. Anda buka di Lukas 19:33. Pertanyaannya, kapan pemilik keledai itu pernah memberikan izin bahwa keledainya boleh dibawa? Kok main comot aja, Ming? Itu nyuri namanya, Ming. Bukan, yang Lanjut, lain Bang mute dulu Aristo. dong. Saya ingin pancung si. Saya ingin pancung si Aristo nih. Semangat, Meme Bos. Semangat. Ya, saya ingin pancung si Aristo. Jadi moderator boleh izin nggak biar saya hak dengan si Aristo? Hajar. Oh, boleh lah. Jangankan 1 ekor domba, 5 ekor domba saya ladeni. Oke, baik, terima kasih. Teman-teman Kristen, saya mohon izin ya, teman-teman Kristen yang di atas izin ya. Iya. Oke, Ayo. baik, terima kasih. Oke, kau mute. Jadi begini Aristo, kamu mengatakan begini bahwasan orang-orang yang berakal menerima Al-Quran, tetapi kami ini orang yang tidak berakal sehingga kami menolak Al-Quran. Kamu tahu tidak alasan kami menolak Al-Quran? Pertama, Nabimu saja ragu-ragu tentang Al-Quran itu, bagaimana dengan kami, bro? Nabimu saja Tuhan sudah menegaskan kepada dia bahwasan, wahai Nabi, jika kamu dalam keraguan-raguan tentang apa yang kami turunkan kepadamu, maka bertanyalah kepada orang-orang sebelummu. Nabimu saja yang kau imani sebagai seorang nabi itu dalam keraguan-raguan. Bagaimana mungkin kamu menuntut kami harus mengimani apa yang kamu imani? Itu yang pertama. Yang kedua, kamu mengatakan orang yang berakal berarti dia menerima Al-Quran. Berakal bagaimana? Tuhanmu itu mengutus setan untuk menyesatkan manusia. Bagaimana orang berakal mau beriman? Ya, Tuhan itu surat Maryam 8:3 itu Tuhanmu itu mengutus setan-setan untuk menyesatkan kami ini. Jadi kami ini menjadi kafir itu atas keinginan Tuhanmu, bukan keinginan kami. Itu yang lain tuh mute dulu, ada bising ini. Ya, oke. Ya. Jadi gini. Itu pencari kebenaran itu ada bising itu, turunkan aja itu. Oh iya, oke. Oke. Ya. Jadi gini ya. Bagaimana mungkin kalian akan menerima Al-Quran dan bagaimana mungkin
saya bisa menjelaskan Al-Quran kepada manusia-manusia yang disebut dengan hewan. Bahkan Yesus sendiri memanggil kalian hewan. Hewan itu, kalian kasih duit 500.000 US dollar, dia tidak akan mau gitu. Kenapa? Karena hewan itu tidak bisa membedakan mana uang, mana bukan. Kan gitu. Jadi ketika kalian mengatakan Tuhan kami mengutus setan, ya, tetapi pada faktanya Tuhanmu dibopong oleh iblis ke sebuah lembah. Maka dari fakta ini menunjukkan bahwa iblis lebih hebat dari Tuhanmu. Itu fakta, dan itu bukan saya mendiskreditkan, bukan saya menghina sesembahan agama lain. Fakta tertulis di dalam Bible bahwa Yesus Kristus dibopong oleh iblis ke sebuah bukit, ke sebuah bumbungan untuk dicobai. Nah, dari fakta ini maka jelas bahwa iblis lebih hebat dari Tuhanmu. Kan begitu. Nah, ketika kau mengatakan bahwa kalian menjadi kafir karena Muhammad itu ragu-ragu sesuai dengan ayat Al-Quran. Ya, bagi saya orang di luar Islam menolak Nabi Muhammad sebagai nabi dan menolak Al-Quran sebagai kitab suci, oh itu biasa aja bagi saya. Kan gitu. Dan sebagai seorang Kristen yang kafah, dia harus menolak apa yang menjadi apa yang di luar iman dia. Contoh Al-Quran dan Nabi Muhammad. Nah, saya katakan tadi di awal, bagaimana mungkin saya mau menjelaskan ayat-ayat Al-Quran kepada hewan, segolongan hewan. Dan jangan marah kalian dipanggil hewan, karena Yesus saja memanggil kalian dengan sebutan domba. Kenapa Yesus memanggil kalian dengan sebutan domba? Karena memang pada faktanya, kalian itu wujud manusia tapi tak berakal. Dan Al-Quran sudah menjelaskan itu, syarat mutlak menjadi seorang muslim, dia harus berakal dulu baru beriman. Ketika orang yang tidak beriman kepada Al-Quran, maka dia masuk kategori manusia-manusia yang tidak berakal. Sehingga saya tadi sudah mengutip ayat Bible, jangan berikan mutiara itu kepada babi dan anjing. Maka ayat itu sebenarnya tepat sasaran kepada kalian. Jadi kalau kau katakan bahwa Nabi Muhammad itu dalam keraguan-raguan, ya itu kan pandangan Anda. Iya kan? Dan itu narasi dari orang-orang yang tidak berakal. Ya sah-sah saja sih. Dan untuk apa saya menjelaskan ayat Al-Quran kepada manusia yang tidak berakal? Kan begitu. Jadi terakhir saya katakan, kalau Anda katakan Allah mengutus setan, setan lebih hebat dari Tuhanmu. Itu fakta itu. Terima kasih. Oke, terima kasih ya. Kamu mengatakan iblis itu lebih hebat daripada Tuhan saya. Di situ Tuhan saya itu menggiring iblis. Iblis itu menginginkan Yesus itu naik ke atas gunung. Yesus membiarkan saja apa yang dia mau. Tetapi yang kita lihat di situ finalnya. Apa kata Yesus di situ? Bahwasan ada tertulis bahwasan engkau hanya menyembah kepada Tuhan Allah saja. Paham ya? Sekarang saya kembali kepada ajaranmu ya. Kamu mengatakan tadi bahwasan kami itu menolak Muhammad sebagai nabi, berarti kami itu tidak punya akal. Karena kami punya akal, maka kami tidak menerima nabimu sebagai nabi. Alasannya apa? Kamu tahu? Kami menolak nabimu sebagai seorang nabi. Alasannya pengajaran nabi-nabimu itu tidak searah dengan ajaran Tuhannya para nabi. Pertama, Tuhannya para nabi yang diimani oleh para nabi yang terkonfirmasi di dalam Alkitab, mulai dari Musa, Yesaya, Yeskiel, ataupun nabi-nabi yang lain itu tidak pernah mengajarkan orang untuk berbuat dosa dan berzina. Tetapi nabimu mengajarkan orang untuk berbuat zina dan berdosa. Kamu tahu? Hadisnya di mana? Hadis riwayat Muslim 4936. Apa bunyinya? Rasulullah telah bersabda, demi zat yang jiwaku di tangannya, seandainya kamu sekalian tidak berbuat dosa sama sekali, niscaya Allah akan memusnahkan kalian. Setelah itu, Allah akan menggantikan dengan umat yang pernah berbuat dosa. Seorang nabi yang kamu imani, yang kamu andalkan ini, mengajarkan orang untuk berbuat dosa. Kalau tidak berbuat dosa, maka Allah akan memusnahkan. Apakah ini yang kamu bangga-banggakan kepada kami? Seorang nabi yang mengajarkan tentang orang untuk berbuat dosa. Apakah Yesus pernah mengajari orang-orang untuk berbuat dosa? Tidak. Kami menjadikan Yesus sebagai tokoh sentral kami karena kami tahu bahwasan dia tidak pernah berdosa dan dia tidak pernah mengajarkan kami untuk berbuat dosa. Tetapi nabimu telah mengajarkan orang untuk berbuat dosa. Tidak sejalan dengan Tuhannya para nabi. Itu kamu harus tahu, Resto. Yang kedua,
Ini saya lihat ya, saya buka hadisnya. Di Sahih Al-Bukhari 6284 ya. Dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidaklah berzina orang yang berzina ketika ia berzina dalam keadaan beriman. Tidaklah mencuri orang yang mencuri ketika mencuri dalam keadaan beriman. Nabimu mengajarkan orang, jikalau kamu dalam keadaan beriman, kalau kamu mencuri, kamu tidak akan disebut sebagai pencuri, Aristo. Maka hari ini kamu lakukan sudah dengan apa yang diperintahkan oleh nabimu bahwa sekarang kamu sudah menjadi orang beriman, maka kamu bercuri dan berzinalah. Karena kamu tidak akan disebut sebagai pencuri dan berzina. Karena ajaran-ajaran seperti ini, maka kami menolak Nabi sebagai seorang nabi. Itu yang kamu harus pahami dulu. Saya bantu jawab boleh? Saya jawab ini kalau masalah hadis. Yang lain jangan panas. Selo. Saya hari ini ingin ngajari Aristo dulu. Saya ingin pancung lehernya ini. Benar-benar, yang lain diam. Jangan kepanasan ya. Jadi ketika kamu memaksakan kami untuk menerima nabimu sebagai tokoh sentral bagi kami, sorry bro, kami tidak mau menerima seorang nabi yang mengajarkan sesuatu kepada kami bertentangan dengan apa yang diajarkan oleh Tuhannya para nabi. Itu yang kamu harus tahu. Apakah kamu pernah menemukan Yesus memerintahkan orang untuk berbuat zina? Apakah kamu pernah menemukan Yesus memerintahkan orang untuk berbuat dosa? Ini tiga kata aja, ya. Ada nggak? Jangan kalau di Islam gini, di Islam hukum zina apa? Hukum zina bagaimana? Kalau orang Islam Jangan sakit. Nanti haleluya berdiri. Ini terpaksa aku mute karena memang satu-satu dulu ya. Nanti kalau si Haleluya sama si Yosi mau ikut baru. Kalau kau bersuara, haleluya bersuara nanti bro, hancur kau nanti. Saya jawab. Ya, lanjut. Ya, saya jawab. Oke, belum waktu saya belum. Ya, selesaikan ya. Saya selesaikan. Banyak kan obatnya? Kenapa kami tidak mau menerima nabimu sebagai seorang nabi? Alasannya sudah saya jelaskan tadi. Kenapa kami tidak mau menerima Tuhanmu sebagai Tuhan kami? Karena Tuhanmu itu di surat Maryam 83 mengutus setan-setan untuk menyesatkan manusia. Tuhannya para nabi yang terkonfirmasi di dalam Alkitab, di dalam perjanjian lama maupun perjanjian baru, tidak pernah mengutus setan-setan untuk menyesatkan manusia. Kategori utusan di dalam Alkitab itu hanya dua. Kalau nggak nabi berarti malaikat. Tetapi Tuhanmu tega mengutus setan-setan untuk menyesatkan umat manusia. Maka Yesus datang kedua untuk menjadi seorang pelawan, untuk menyelamatkan manusia yang disesatkan oleh Tuhanmu. Ini biar kamu tahu ya. Yesus datang untuk dengar, jangan kau oke. Udah kamu dulu. Hari ini ku pancung kau. Silakan. Ku pancung kau hari ini. Saya jawab. Jawablah kau. Iya, saya jawab. Iya, saya suka kalau ada domba yang masuk gebu-gebu seperti ini, biar enak saya salib gitu kan. Gini. Halo. Oke. Kalau nabi saya Anda tuduh mencuri, menurut saya sih masih dalam konteks wajar. Kenapa? Karena nabi saya bukan Tuhan, manusia. Tapi kalau Tuhan yang mencuri itu kurang ajar namanya. Itu yang perlu diingat. Ya. Nah, Anda hadir di sini mengaku sebagai seorang Kristen. Saya lebih Kristen daripada Anda. Saya tidak bisa open cam dan saya akan tunjukkan bahwa saya tidak perlu buka Alkitab. Yang Anda sampaikan itu di Matius 10:40. Enyahlah kau iblis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, hanya kepada Dialah engkau berbakti. Yesus mengajarkan kepada saudara-saudara sekalian untuk menyembah kepada Allah. Dan kata Allah itu adalah Tuhan yang disembah oleh orang Islam. Kalau Anda berangkat dari ayat itu menjelaskan setegas-tegasnya bukan menyembah kepada Yesus tetapi menyembah kepada Allah. Kalau Anda katakan ayat itu, oh itu Tuhan kami. Perhatikan baik-baik, enyahlah kau iblis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu. Pertanyaan yang timbul dari ayat itu, siapa Allah, siapa Yesus? Kalau di dalam Bible itu Yesus yang berfirman sebagai Tuhan, mengapa dia tidak mengatakan sembahlah aku, tetapi sembahlah Allah? Ini membuktikan bahwa Allah adalah Tuhan. Allah adalah Tuhan sesuai dengan yang disembah oleh orang Islam, bukan Yesus. Ya. Yang kedua, saya katakan tadi, ya kan? Kenapa saya tidak perlu menjelaskan hadis dan Al-Quran kepada kalian? Karena dalam perspektif Al-Quran, kalian adalah manusia-manusia yang tidak berakal.
dan manusia-manusia yang tidak berakal itu seperti yang dicatat di dalam Bible, jangan berikan mutiara dan emas itu kepada babi dan anjing, sebab babi dan anjing itu tidak bisa membedakan mana emas dan mana mutiara. Jadi terlalu suci memberikan ayat Al-Quran itu kepada manusia-manusia yang diberi gelar hewan oleh Yesus. Gitu loh. Nah, kalau kau berkata bahwa Allah itu mengutus setan, ya faktanya di dalam Bible, setan lebih hebat dari Tuhanmu. Karena setan, iblis sanggup membawa Tuhanmu ke sebuah bukit untuk dicobai. Begitu. Ya. Jadi terakhir saya mau jawab kepada saudara. Saya tidak akan menjelaskan tentang hadis dan saya tidak akan menjelaskan tentang Al-Quran. Sebab dalam perspektif Al-Quran, tidak cocok menjelaskan Al-Quran dan hadis itu kepada sekumpulan hewan. Dan kalian jangan marah karena Yesus memanggil kalian dengan sebutan domba. Domba itu adalah sekumpulan binatang yang berotak tapi tidak berakal. Dan itu fakta, kalian disebut dengan sebutan domba. Dan kalian berbahagia dipanggil dengan sebutan binatang itu. Kalau Islam tidak ada disebut dengan binatang. Nah, karena Yesus memberi petunjuk kepada kami bahwa orang-orang yang menjadikan Yesus itu sebagai Tuhan adalah kumpulan manusia-manusia yang tidak berakal. Jadi tidak perlu menjelaskan hadis dan Al-Quran kepada kalian. Ya, jadi terakhir saya mau katakan, kalau Anda menuduh Nabi saya sebagai pencuri, bagi saya fine-fine saja. Dan itu masih wajar. Kalau Nabi saya mencuri, ya wajar manusia. Tetapi kalau Tuhan yang mencuri, itu lebih-lebih dari kurang ajar. Itu jawaban dari saya. Silahkan. Oke, terima kasih ya. Misi. Oke, terima kasih. Yang lain di mute dulu ya, karena ini memang hatuha, memang saya ingin pancung si Aristo. Jadi teman-teman Kristen yang lain mute dulu ya. Ki Yosi izin mute dulu ya. Oke, saya lanjutkan dulu ya. Jadi begini Aristo ya, sebelum saya menjelaskan siapa Yesus, saya ingin mengatakan kepada kamu bahwasan kamu harus ingat. Kamu dulu adalah mantan Kristen, kamu pasti ingat dengan ayat ini. Ayat ini adalah ayat favorit saya. Ayat ini tertuju kepada orang-orang yang tidak mendengarkan apa yang dikatakan oleh Yesus dan mereka menjadikan iblis sebagai bapaknya. Kalau mereka menjadikan iblis sebagai bapaknya, artinya mereka menjadikan iblis sebagai Tuhannya. Ayat ini terkonfirmasi di dalam Yohanes 8 ayat 4 ya. Iblislah yang menjadi bapakmu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapakmu. Jadi kamu ini menjadikan iblis sebagai Tuhanmu. Sehingga apa? Sehingga kamu tidak mengikuti perintah Yesus. Tidak mendengarkan apa yang dikatakan oleh Yesus. Maka Yesus berkata, iblislah menjadi bapakmu karena engkau tidak menangkap firmanku. Apa firman Yesus yang tidak kamu tangkap? Yesus mengatakan bahwasan aku telah turun dari surga, kamu membangkang. Yesus mengatakan aku dan Bapakku adalah satu, kamu membangkang. Yesus mengatakan bahwasan jika kamu tidak percaya bahwasan akulah dia, kamu akan mati dalam dosamu, kamu membangkang. Maka engkau telah menjadikan iblis sebagai bapakmu, engkau telah menjadikan iblis sebagai Tuhanmu. Apakah Yesus salah di sini? Tidak. Karena engkau membangkang, maka engkau dinyatakan sebagai iblis. Yang kedua, kenapa kami tidak mau mengikuti Nabi Muhammadmu sebagai nabi? Kami tidak mengimani Nabi Muhammad sebagai nabi. Pertama, menurut saya bahwasan perintah-perintah Nabi Muhammad ini tidak sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Tuhan yang ada di dalam Alkitab. Pertama, saya ingin mengatakan kepada kamu, Muhammad memerintahkan orang-orang itu sholat harus ke kandang unta, yaitu hadis riwayat Muslim 776. Kenapa dia tidak mengajarkan orang-orang untuk sholat ke arah batu Ka'bah? Kenapa harus sholatnya ke arah tempat kencingnya unta? Yang kedua, Nabimu mengajarkan kepada kalian itu di Abu Daud 8, buang hajat harus ke arah kiri dan kanan. Kamu mengatakan orang yang berakal itu harus mengikuti perintah Muhammad. Apakah ini kamu mengatakan orang berakal memerintahkan orang berak harus ke arah timur dan barat? Lalu apa masalahnya orang berak ke arah barat, timur dan selatan? Sudah. Nabimu mengajarkan orang itu di Abu Daud 8 itu buang hajat harus ke arah timur, ke arah kiri dan kanan. Lalu ke arah yang lain kenapa? Apa salahnya? Sudah.
Belum. Oh, belum. Lalu, Iya, terus. Gas terus. lalu yang Gas. lebih anehnya lagi itu, kenapa kami tidak mau mengikuti perintah nabimu? Kenapa kami tidak mau menjadikan nabimu sebagai nabi kami? Karena menurut kami perintah-perintah nabimu itu tidak masuk akal. Ya. Di hadis Nasai 14 itu, nabimu memerintahkan orang untuk mencukur kumis, cukur bulu kemaluan. Apakah orang-orang yang punya akal tidak tahu cara mencukur bulu kemaluan? Maka itu Tuhan harus mengajarkan orang untuk mencukur bulu kemaluan. Tuhan itu menciptakan manusia itu punya akal. Jadi cara mencukur bulu kemaluan itu tidak perlu harus Tuhan yang ngajarkan. Itu biar kamu tahu. Kamu yang tidak sekolah saja tahu cara mencukur bulu kemaluan. Tidak perlu Tuhan itu mengajarkan orang untuk cukur bulu kemaluan. Di sini kamu mengatakan kamu itu orang berakal karena kamu beriman kepada Al-Quran dan hadis. Akalnya dari mana ini? Tuhanmu mengajarkan kamu harus cukur bulu kemaluan. Memang kamu nggak punya akal ya, saya tanya? Udah? Sudah. Oke. Kupancung Oke. kau malam ini, Resto. Kupancung kau. Siap. Ya, Oke, aku iklan dulu bentar. Silakan. Ya, aku iklan dulu bentar ya. Bagi Iklan teman-teman kau. jangan lupa. Pancung kau, Resto, malam ini. Ya, bagi teman-teman Kristen jangan lupa didukung juga Meme Bos. Kasih koin. Ya, kasih koin. Dia udah teriak-teriak. Wah, kalian parah sekali nih. Ini banyak penonton Kristen dari tadi cuman TikTok cuman tulis-tulis komen tapi nggak kasih koin ke Meme Bos. Sehingga ketinggalan jauh dari Bang Aristo. Kelewatan ini. Ya, silakan Bang. Kasihan. Kasih koin dong. Masa saya udah 500 lebih koinnya. Terus gas koinnya teman-teman. Jangan lupa tap-tap layar. Ya. Enggak kasih Tap-tap oleh Meme layar. Bos yang Kristen. Iya, dan jangan lupa juga kirim koin biar saya salib ini Kristen-Kristen di sini. Nah, oke. Kan tadi sudah saya jelaskan. Ya. Kenapa kalian tidak percaya Nabi Muhammad? Ya, karena tidak masuk di akal kalian, katamu begitu. Bagaimana mau masuk di akalmu sementara kamu tidak berakal dalam perspektif Al-Quran? Yesus memanggil kalian dengan sebutan domba karena kalian dianggap wujud manusia, tapi kalian tidak punya akal. Itu fakta itu. Nah, bagaimana mungkin kalian orang-orang yang tidak berakal itu kemudian percaya? Jangan dipotong dulu, bro. Kau bicara saya tidak potong. Bagaimana mungkin kalian bisa percaya tentang apa yang disampaikan, yang diajarkan oleh Nabi Muhammad? Karena kalian tidak berakal. Nah, kebenaran Islam hanya akan sampai kepada manusia-manusia yang berakal sehat. Islam tidak akan pernah sampai kepada manusia yang tidak berakal. Dan siapa manusia yang tidak berakal itu? Yaitu kalian. Bagaimana mungkin akan nyampai ajaran Nabi Muhammad kepada kalian sementara kalian tidak berakal? Di awal sudah saya sampaikan, syarat menjadi Islam, syarat percaya kepada Nabi Muhammad, seperti saya meninggalkan ajaran lama saya, tidak lagi menjadikan Yesus sebagai Tuhan, karena saya berakal dan saya menerima ajaran Nabi Muhammad dan saya menerima Islam itu dengan akal sehat. Sebab di awal sudah saya katakan, orang yang akan sampai kepada Islam, orang-orang yang berakal sehat. Dan Julius meninggalkan Kristen, dia telah berakal sehat dan menerima Islam sebagai agamanya. Begitu juga saya. Karena di awal sudah saya sampaikan, syarat mutlak menjadi Islam, dia harus berakal dulu, baru beriman. Jadi kalau kau katakan tadi bagaimana mungkin saya percaya dengan Nabi Muhammad sebab tidak sampai di akal saya, bagaimana sampai di akalmu kalau Yesus saja memanggilmu dengan sebutan domba? Karena domba itu berotak tapi tidak berakal. Gitu loh. Di awal sudah saya tegaskan, saya pinjam kitab sucimu, jangan berikan mutiara itu kepada babi dan anjing. Sebab dalam perspektif orang berakal, Al-Quran dan hadis itu adalah mutiara dan emas. Dan tidak mungkin saya memberikan mutiara dan emas itu kepada babi dan anjing. Sorry, saya tidak mengatakan Anda babi dan anjing. Saya meminjam kitab suci Anda. Gitu loh. Jadi kalau Anda katakan Nabi Muhammad bla bla berzinalah dan apalah, ya itu kan namanya juga narasi manusia yang nggak berakal. Untuk apa saya menjelaskan hadis Nabi? Untuk apa saya menjelaskan Al-Quran kepada manusia yang tidak berakal?
Sebab dalam perspektif Al-Quran, manusia yang tidak berakal itu bak seperti seekor hewan. Dan seekor hewan kita berikan uang 100.000 US dollar, dia akan menolak. Sebab hewan itu tidak bisa membedakan mana duit, mana emas, dan mana pula yang namanya kebenaran. Perhatikan baik-baik bahasa saya. Syarat Islam itu hanya akan sampai kepada manusia yang berakal sehat. Dan Islam tidak akan pernah sampai kepada manusia yang tidak berakal. Dan kalau Anda katakan, bagaimana mungkin Anda percaya dengan ajaran Nabi Muhammad karena tidak sampai di akal Anda secara tidak langsung? Anda sudah menegaskan dan Anda sudah mengakui bahwa Anda berakal, Anda berotak tapi tidak berakal. Dan itu fakta. Oke. Sehingga kemudian karena Anda itu berotak tapi tidak berakal, maka demikianlah firman Tuhan. Ya, Anda adalah sekumpulan hewan. Oke. Jadi gini. Ini karena rame kali orang, daripada nanti nggak kebagian ngomong, aku tambah satu orang boleh nggak Meme Bos? Lu sama si Haleluya atau sama Kyosi? Nanti Haleluya, sabar Haleluya ya. Haleluya, sabar bentar ya. Aku ingin pancung dulu si Aristo dulu ya. Bentar ya. Jadi Bang Meme Bos ini sangat bangga ya. Sangat bangga Tuhan yang ngajarin cebok pakai batu. Pakai genteng. Hah? Oke, yang lain mute. Saya ingin pancung si Aristo dulu nih ya. Astaga. Bawa apa, Rama? Yosi tolong di mute, saya lanjutkan. Jadi begini. Sejak kapan Anda bisa pancung saya, bos? Udah mute, giliran saya. Jadi ini saya mengutip salah satu ayat di dalam Amsal 26 ayat 4 sampai 12 ya. Ini ayat tertuju kepada orang-orang bebal yang tidak mengikuti perintah Yesus, maka mereka menjadikan iblis sebagai bapaknya, mereka telah menjadikan iblis sebagai Tuhannya karena mereka bebal. Amsal 26 ayat 4 sampai 12. Jangan menjawab orang bebal menurut kebodohannya, supaya jangan engkau sendiri. Saya ulang sekali lagi. Jangan menjawab orang bebal menurut kebodohannya, supaya jangan engkau sendiri menjadi sama dengan dia. Jawablah orang bebal menurut kebodohannya, supaya jangan ia menganggap dirinya bijak. Orang yang bebal itu, orang yang bodoh itu adalah mengikuti nabinya itu, memerintahkan sesuatu yang tidak masuk akal. Saya memberikan salah satu contoh kepada kamu, saya mengutip salah satu hadis, bahwasan perintah-perintah nabimu ini tidak masuk akal dan tidak masuk logika, biar kamu paham. Pertama, nabimu itu memberi teladan kepada kalian di hadis Nasai 29 itu dengan cara kencing duduk. Sedangkan kita membedakan wanita dan laki-laki itu dari cara kencing. Kalau laki-laki sudah kencing duduk berarti dia adalah wanita. Hanya ada dua kemungkinan. Kalau dia tidak wanita berarti bencong. Ini yang kamu bilang, nabimu mengajarkan kamu bahwasan menjadi seorang muslim itu orang yang berakal. Ini ajaran seperti ini ya. Kayak yang kamu bangga-banggakan kepada kami, kau pertontonkan kepada kami malam ini, Aristo. Saya ulang sekali lagi ya, membedakan seorang laki-laki dan wanita itu dari cara kencing. Tetapi kalau laki-laki sudah kencing seperti wanita berarti dia bencong. Itu biar kamu tahu, Aristo. Yang kedua, seorang nabi yang kamu junjung tinggi, yang kamu anggap bahwasan dia adalah nabi terakhir, penyempurna para nabi sebelum-sebelumnya itu, dia memberikan teladan kepada kamu. Saya mengutip salah satu hadis dalam Bukhari 260, Muhammad menggiliri 11 istrinya. Seorang nabi seperti ini yang kamu anggap hebat. Seorang nabi itu tidak pantas memberikan teladan kepada pengikutnya untuk menggiliri istri-istrinya. Itu biar kamu tahu. Lalu di hadis Nasai 263, Muhammad menggiliri istri-istrinya dengan 1 kali mandi. Seharusnya Anda itu juga harus mengikuti teladan seperti yang diajarkan oleh nabimu. Bagi kami itu tidak pantas seorang laki-laki menggiliri istri-istrinya dengan 1 kali mandi, bro. Kami punya akal. Tuhan menciptakan kami itu punya akal. Maka kami gunakan akal kami untuk tidak mengimani dan tidak mengikuti apa yang diperintahkan oleh nabimu. Karena ini bertentangan dengan dari sisi kemanusiaan. Biar kamu tahu, Aristo. Jangan kamu pancung ke malam ini. Ya oke. Saya bicara. Tunggu. Aku ini tengahin dulu ya.
Tunggu bentar ya. Yang pertama, ini kan ada teman-teman yang lain, boleh kasih kesempatan buat Kores atau Bang MD, Bang Aristo. Terus bagi Iya, teman-teman saya Kristen jangan lupa ya. Oi, koin buat meme bos, dia udah marah loh. Dari tadi dia bilang masa aku cuma segini. Tadi dia udah bilang mau beli gorengan. Skalanya udah besar, nggak ada koin masuk. Aduh, rugi. Iya. Terus aku, iya, kita kasih kesimpulan ya. Menurut meme bos, jenis kelamin cowok dan cewek dibedakan dari cara kencing. Ya, luar biasa sekali. Jadi cara Ya, bukan dari bukan bentuk alat kelamin, tapi dari ini. Ya, itu Kena peringatan. saya terakhir habis itu kasih Ustadz MD Nasution dan Kores yang sudah teman-teman hadir di sini. Aku kena Bennett ini ya, apa moderator kayaknya aku kena Bennett ini dilapor ini. Bukan. Kena pelanggaran bentar. Keluar masuk lagi aja. Masih bisa tuh. Oke, haleluya, buka suaramu, haleluya. Haleluya lagi. Si Ali dipanggil-panggil tuh sama Meme. Nanti masuk lagi nanti. Iya, nanti masuk lagi. Ini ku sepak dulu. Gantian Pak, ngomong Pak. Ya. Aduh, Aku sedikit kasihan aja dia. boleh, sedikit aja. Siki boleh, silakan. Aku sedikit aja, ya. Oh iya, dia Jadi tadi memang mau betul ini. kata Bang Mau Aristo. tebas Bang Aristo gimana nggak kena pelanggaran? Gila deh. Iya. Ya, betul sekali kata Bang Aristo tuh. Sebenarnya nggak ada guna menjelaskan hadis sama mereka nih atau Al-Quran ya. Jadi saya nggak usah menjawab. Saya hanya membuka nalar berpikir mereka. Ketika mereka memfitnah Rasulullah tuh mengajari zina. Sekarang gini aja. Di Islam hukum berzina itu apa? Hukum berzina itu dirajam loh. Sekarang di Kristen apa hukum berzina? Coba orang Kristen bisa. Jadi di kami itu jelas semuanya ya. Jadi ketika kamu memfitnah Rasulullah mengajarkan zina, dengan ketika kamu tuh telah menampar mukamu pakai tai. Kenapa? Karena di Islam tuh hukum berzina itu jelas ya. Nah, jadi ini saya nggak mau menjelaskan hadis memang karena dengan oten ini betul kata Bang Aristo nggak guna ya. Nah, jadi ketika dia juga menarasikan bahwa Rasulullah mengajarkan dosa, bahkan hukum berdosa di Islam itu sangat jelas. Jadi hadis yang dia bawakan ya, akhirnya saya jelasin juga jadinya. Itu menunjukkan bahwa ya kita tuh tidak boleh ya menganggap rendah orang yang berdosa. Karena apa? Orang berdosa itu juga mempunyai hikmah ya. Mempunyai hikmah yang besar terhadap orang yang berdosa. Makanya kita tidak boleh membenci orang yang sekalipun dia berbuat dosa. Itu hadisnya sebenarnya. Tapi dia bawa bahwa Rasulullah itu mengajarkan untuk berbuat dosa. Di Islam, hukum berdosa itu jelas. Ya, kau buat dosa ini hukumannya, ini. Jadi kami itu agama yang jelas. Agama yang jelas dan sangat detail. Udah itu aja. Tunggu, aku kasih waktu dulu. Meme bos, coba kau promosikan dirimu sendirilah masalah koin. Nanti jangan pula mereka nggak percaya soalnya ya. Ini buktinya nggak mau dikasih juga. Kau yang ngomong. Jadi sekarang ini Aristo masih sanggup untuk 1 lawan 1 atau memang minta bantuan si Kores? Kores nggak ngomong apa-apa. Jangan. Waduh, Bang Aristo, ini gimana ini? Hei, Kau promo dulu nanti jangan Udah jangan kecewa Kak Kores. Udah nyenggol-nyenggol Kores loh Bang Aristo. Data keluar nih. Kecewa Kak Kores. Data keluar nih. Meme, kau promo dulu. Kasian tuh, masa lu kalah sama Bang Ben yang dari tadi nggak ngapa-ngapain? Iya, malu lah, Meng. Taruh mana muka lu? Itu yang nonton Kristen banyak loh padahal. Lihat tuh. Di live chat Aristo, Kristen kalau itu kamu banyak. sanggup lagi, Aristo, kalau kamu nggak sanggup lagi, biar haleluya maju, aku maju, kau sama Kores. Kalau kamu nggak sanggup lagi. Kau berdua 3 ekor domba lawan saya sendiri, saya masih mampu. Cakep. Gitu loh. Oke Pak, kasih saya Wah, ngomong Pak. Bebal. Bang Aristo. Bebal. Kasih saya ngomong, Jangan Pak. kau bebal. Kasih saya Iya, ngomong. 3 ekor domba. Tunggu dulu, tunggu Bang Kores, sabar semuanya. Saya jawab dulu pertanyaannya tadi itu. Oh, dia nggak Ya. jadi promo ya? Kau nggak jadi promo ya? Jadi jangan salahkan aku kalau kau bilang koinnya dikit ya. Biarkan aja paparkan dulu baru kupancung lagi dia. Ya, nggak usah promo, memang nggak ada kualitasnya kok. Gitu loh. Gantian Pak. Tadi kan dari Ya, Bapak. jadi gini ya. Tadi kan Bapak sudah ngomong Pak. Ya, Oh iya ya. ini- Bang Kyosi ini mau kan- ngomong dulu. Tadi Bang MD ngomong dikit soalnya. Biarkan Oh, Bang iya, Kyosi iya, ngomong oke, dikit oke, dulu. oke. Silakan Bang Kyosi. Oke. Terima kasih Pak ya. Oke, aku cuman
aku nggak mau itu ya membahas kayak misal hal yang di luar agamaku atau apa, itu kan karena bukan ranahku. Jadi aku cuma menjawab tuduhan-tuduhan yang dari Bapak siapa itu, Ariesto, tentang Yesus yang mencuri keledai itu. Kan tadi kan belum selesai saya ngomong. Yang babi nggak, Pak? Yang babi ribuan masuk danau tuh, Bang? Nanti aja Pak, kan Oh, satu-satu nanti dulu aja. Pak. Oke. Tadi belum Kasihan soalnya, Pak. Tercemar danaunya. Nyungsep dah keledai. Oke. Saya cuma mau tanya, kalau misal kita meminjam, itu apa diartikan juga mencuri? Kalau tanpa izin ya iyalah, Pak. Kalau tanpa izin ya. Oke. Saya bisa jawab dikit aja, Jul. Dimaksud mencuri ini karena gini, Bang. Karena tidak ada bukti pemilik keledai itu memberikan izin kalau keledainya boleh dibawa, tapi tetap dibawa. Disitulah letak pencuriannya, Bang. Monggo lanjut. Oke, bentar. Ya sama kayak gini, Bang Kyosi. Aku ke rumah Anda tanpa bilang sama Anda, saya ambil barang Anda, Bang. Oke. Ya, Anda definisikan sendiri aja lah. Saya cuma kasih poin. Kalau para murid Kristus waktu itu tidak mencuri. Alkitab bahasa Indonesia waktu itu menerjemahkan kalimat setelah Tuhan memerlukannya dengan iya dan segera mengembalikannya di Matius 21 ayat 3 terus dan Markus 11 ayat 3. Seolah-olah yang dikatakan Pak Arieso tadi kan harus Yesus yang mengembalikan keledai itu. Gitu loh. Terus? Apa Sebentar, poinnya? Pak. Tadi ada yang telepon soalnya. Sorry. Ada telepon. Oh, oke, siap. Ya, mungkin ya kita lanjut. Silakan mungkin dari Bang Aristo. Ya, Meme Bos, aku kasih kesempatan terakhir untuk promo, nggak mau lu? Soalnya koin lu kalah sama si Kores yang baru hadir. Nanti lu komplain lagi, bilang kok di sini nggak ada koin. Nggak apa-apa. Saya jelaskan. Saya lagi, Pak ya. Saya mau jawab telepon dulu dari customer. Siap. Terima kasih. Ya. Jadi gini, ketika tadi ini selesai ini kita kasih kesempatan karena bukan cuma kita di sini ya. Kasih kesempatan teman-teman yang lain. Ketika tadi si Meme mengatakan bahwa Nabi Muhammad menggilir istri-istrinya, seolah-olah memframing bahwa Islam itu melegalkan poligami sehingga kemudian Islam itu tidak rasional. Dan ini lagu lama, kaset baru yang kembali diputar oleh para polemikus Kristen. Kenapa? Sebenarnya kalau mereka membaca dengan teliti di dalam kitab suci mereka, nabi-nabi terdahulu itu jauh lebih banyak istrinya daripada Nabi Muhammad. Nah, saya akan menjelaskan kepada teman-teman Kristen, para apologet Kristen, walaupun sebenarnya tadi saya katakan adalah di dalam prinsip iman Islam, berakal dulu baru beriman, sehingga Islam itu hanya akan sampai kepada manusia-manusia yang berakal sehat. Dan Islam itu tidak akan pernah sampai kepada manusia yang tidak berakal. Dan dalam perspektif Al-Quran, orang-orang yang tidak beriman kepada Al-Quran adalah kategori manusia-manusia yang tidak berakal. Perhatikan baik-baik apa yang saya sampaikan. Kenapa di dalam Islam boleh berpoligami? Itu pertanyaan yang harus kita jawab. Karena di dalam Islam, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengerti batas kemampuan seks manusia. Ya. Dan di dalam Islam, wanita itu adalah perhiasan dan lelaki itu pemimpin. Berbeda dengan Kristen, tidak punya identitas. Apa perempuan itu dan mengapa perempuan itu diciptakan? Kalau di dalam Islam jelas, wanita itu diciptakan sebagai perhiasan. Dan seluruh kitab suci yang ada di bumi ini, hanya kitab suci Islam, Al-Quran, yang sanggup menjelaskan kamu boleh hanya memiliki istri satu saja. Dan jika kalian sanggup, silahkan berpoligami.
Tetapi kalau kalian tidak sanggup, kalian hanya cukup satu istri saja. Dan hanya satu kitab suci yang jelas menjelaskan kalian hanya boleh beristri satu saja, itu hanya ada di dalam Al-Quran. Tetapi saya sambung lagi. Kenapa kemudian Nabi Muhammad boleh berpoligami? Bagaimana ceritanya kalau Nabi Muhammad tidak berpoligami, lalu umatnya berpoligami? Bagaimana kemudian Islam menjawab? Maka sudah sepantasnya Nabi Muhammad memberi contoh bahwa berpoligami itu boleh karena Nabi Muhammad berpoligami. Tetapi pada faktanya kepada Kristen, kita kembalikan kepada teman-teman Kristen. Bagaimana Kristen menjawab ketika ada orang Kristen yang berpoligami? Contoh, Oce Kaligis, seorang pengacara kondang, memiliki 9 istri. Bagaimana Kristen menjawab? Sementara di dalam iman Kristen, berpoligami itu sesuatu yang dilarang. Banyak orang Kristen itu kumpul kebo. Istrinya satu, selingkuhannya banyak. Bagaimana Kristen menjawab? Tidak ada Kristen yang sanggup menjawab itu. Kenapa? Karena semua ajaran hanya datang dari asumsi mereka sendiri. Ya kan? Lalu Anda katakan tadi, Nabi Muhammad menggilir istri-istrinya. Loh, istri-istrinya apa urusannya sama Anda? Emang istri Anda yang digilir? Kan gitu. Jadi ini faktanya bahwa Anda pernah baca di dalam Bible berapa istri Salomo, berapa istri Daud? Anda tidak pernah baca. Karena di dalam iman Kristen tidak perlu baca-baca, yang penting imani saja. Gitu loh. Jadi ini jelas, kejelasan, kencing duduk. Karena di dalam Islam itu dimanusiakan, bukan dihewankan. Berbeda dengan Anda dihewankan sehingga Anda itu saudara-saudara dipanggil dengan sebutan domba. Karena Anda semua itu dihewankan, bukan dimanusiakan. Tetapi kalau di Islam itu dimanusiakan. Gitu loh. Jadi kalau Anda bertanya tentang hadis, tentang Al-Quran, tidak ada gunanya saya menjelaskan kepada manusia-manusia yang tidak berakal. Anda belum menjawab pertanyaan saya tadi, Matius 10:40. Enyahlah kau iblis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu. Yesus memerintahkan kepada saudara untuk menyembah kepada Allah. Kenapa saya tinggalkan Kristen? Karena saya tidak mau lagi disebut dengan panggilan domba. Sebab saya manusia, saya bukan domba. Sebab domba itu adalah hewan yang berotak tapi tidak berakal. Sudah sepantasnya saya keluar dari itu dan saya ingin dipanggil sebagai manusia. Sehingga Tuhan yang saya sembah saat ini memanggil saya dengan ya ayyuhallazina amanu. Saya dipanggil dengan sebutan hai manusia. Gitu loh. Dengan kasih sayangnya saya dipanggil dengan sebutan manusia. Saya tidak dipanggil dengan sebutan hai domba. Gitu loh. Sekarang jawab pertanyaan saya, kenapa Yesus menyuruh menyembah kepada Allah? Bukan menyembah kepada dirinya. Bukankah di ayat itu Yesus mengatakan bahwa Yesus itu adalah Tuhan? Kalau Yesus adalah Tuhan, kenapa dia tidak mengatakan sembahlah aku? Ada yang bisa jawab? Tidak ada yang bisa jawab. Kalaupun ada yang bisa jawab, muter-muter kayak gasing. Sekian dan terima kasih. Saya serahkan kepada teman-teman yang lain, host. Gimana? Jangan kabur. Slow. Santai. Tahankan dirimu. Oke. Aku sih terserah aja. Masalahnya aku cuman kasihan sama teman-teman yang nggak dapat ngomong tuh kayak haleluya tuh. Ya. Habis giliran saya dulu, baru teman-teman Kristen yang lain dan Muslim yang lain, kita 2 lawan 2 aja. Saya paparkan dulu ya. Saya bantah dulu, saya pancung dulu sih. Bentar dulu, luruskan dulu. Anda bilang saya kabur kemana? Kabur ke Vatikan. Udah kamu mute, saya pancung dulu kau sekali. Udah mute. Oke, saya lanjutkan ya. Jadi begini bro, alasannya kenapa kami tidak mau menerima Al-Quran sebagai kitab kami, dan kami tidak mau mengikuti perintah-perintah Muhammad itu kenapa? Bagi kami tidak masuk akal. Pertama, ini saya uraikan dengan detail biar kamu paham ya. Nabimu itu dalam keraguan-raguan tentang Al-Quran. Maka
ketika dia dalam keraguan-raguan tentang Al-Quran yang diturunkan Tuhanmu kepada dia, maka dia membaca Al-Quran itu sambil tidur-tiduran. Di mana hadisnya? Saya bacakan ya. Hadis Bukhari 6994. Saya bacakan ya. Telah menceritakan kepada kami Kabis H telah menceritakan kepada kami Sufyan dari Mansur dari ibunya dari Aisyah berkata, pernah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membaca Al-Quran sedang kepalanya di pahaku, padahal aku sedang dalam keadaan haid. Saking ragu-ragunya nabimu ini tentang Al-Quran, makanya itu dia sambil membaca Al-Quran sambil tidur-tidurnya di pahanya Aisyah, sedangkan pada saat itu Aisyah sedang haid. Kalau nabimu saja sudah baca Al-Quran sambil tidur-tiduran di pahanya Aisyah, sedangkan Aisyah itu pada waktu itu Aisyah haid, kami sudah pasti ragu, Aristo. Bagaimana mungkin seorang nabi yang membacakan kitab suci dari Tuhannya itu sambil tidur-tiduran di atas paha seorang wanita yang sedang haid, bro? Itu kau gunakanlah akalmu dulu, Aristo, untuk mengimani seorang junjungan itu. Tetapi junjungan kami, tokoh sentral kami yaitu Yesus Kristus sangat mulia. Kamu tidak akan pernah menemukan sedikit pun yang tercela seperti yang nabi yang kamu imani, bro. Saya tidak mencela nabimu, tetapi di sini kita membahas secara tekstual. Biar kamu tahu ya. Lalu yang paling anehnya lagi, nabimu itu memerintahkan orang di Bukhari 3109, perintahnya untuk membunuh cicak akan mendapatkan pahala. Ini sangat konyol. Muter-muter bro, muter-muter. Udah, jangan panik bro. Pertanyaan saya Jangan panik kau, slow, kau pasti panas, kupingmu panas ini, aku tahu panas kupingmu pasti ini. Saya yakin aku, slow kau. Nah, ada Jadi, panas, domba yang bicara kok panas. udah slow, tahan, santai. Jadi yang paling anehnya lagi, nabimu itu memerintahkan di Bukhari 3109, perintah untuk membunuh cicak akan mendapatkan pahala. Konyol coba. Membunuh cicak dapat pahala. Apa ceritanya ini, bro? Kamu punya akal kan, bagaimana mungkin membunuh cicak dapat pahala? Lalu, yang kedua lagi. Kalian itu harus mengikuti teladan-teladan Muhammad. Contoh, seperti yang saya paparkan tadi, cara kencing duduk ataupun yang lain-lain ya. Saya tidak menjelaskan tadi lagi berkaitan tentang menggilir istrinya ya. Tetapi kalian juga harus mengikuti teladannya. Kenapa kalian harus mengikuti teladannya? Karena memang Tuhan kalian itu menegaskan kepada kalian bahwasan harus mengikuti teladan Nabi kalian. Itu terkonfirmasi di dalam Al-Ahzab 21. Tuhan kalian itu harus mengikuti teladan Muhammad karena itu adalah teladan yang terbaik. Kalau kamu tidak mengikuti teladan nabimu, maka engkau telah membangkang terhadap Tuhanmu. Tuhanmu menyuruh kamu di Al-Ahzab 21 tadi bahwasan harus mengikuti teladan nabimu karena itu adalah teladan yang terbaik. Itu biar kamu paham. Nah sekarang kita kembali kepada Yesus ya. Mungkin sebentar lagi teman Kristen juga akan masuk, akan menyerang kalian ya. Jadi begini bro, biar kamu tahu ya. Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat bagi kami. Yesus adalah firman Allah yang datang ke dunia untuk menyelamatkan manusia dari dosa. Kamu mengatakan mana Yesus meminta kami untuk menyembah dia? Ada bro. Yesus ketika di hari terakhirnya itu dia memberikan amanah, dia bernubuat kepada murid-muridnya bahwasan di Yohanes 16:26, pada saatnya nanti kamu akan berdoa dan meminta segala sesuatu dalam namaku. Terbukti atau tidak? Ketika Yesus terangkat ke surga, apakah orang Kristen? Instruksi host. Tidak ada pertanyaan saya itu, tidak ada. Dan Anda itu jawab apa? Anda itu curhat. Kamu meminta mana ayat Yesus minta disembah, bro? Tidak ada, saya tidak ada minta itu. Saya tidak ada minta itu. Jangan muter-muter lah. Tadi kamu kalau sudah tidak sesuai dengan ini, ganti orang. Apa ini cerita? Kau gak panik. Slow, santai. Udahlah, karena kau udah panik, udah nggak apa-apa lah. Kita 2 lawan 2 aja, mungkin Kores masuk, Haleluya juga masuk. Silakan. Udah. Kau udah panik kau. Udah. Ini begini tuh. Boleh saya tambah? Boleh, Oke, silakan. Kores, Tambah Hale. Tambah. Oke. Jadi coba ya gini. Memang kami tidak percaya dengan Al-Quran sebagaimana dikatakan Islam pertama adalah Allah.
yang beragama pertama sekali adalah Allah di KS Muhammad ayat 7. Bagaimana mungkin seorang sesembahan itu butuh agama? Agama itu hanya butuh kepada manusia. Tetapi Allahmu membutuhkan agama di KS Muhammad ayat 7. Ini nggak masuk akal, ya, yang pertama. Yang kedua, Anda dari tadi bicara tentang tidak masuk akal dan bicara tentang domba hewan. Anda kalau baca di Al-Araf 40, Anda harus menjadi onta dulu, masuk ke lubang jarum baru masuk surga. Ya. Dan di hadis juga banyak mengatakan bahwa sesungguhnya muslim itu ya seperti onta dicucuk hidung. Kalian itu onta. Ya, kalau kita bernarasi tentang sebutan-sebutan di luar daripada manusia. Oke. Kemudian saya dengar tadi Anda bicara tentang mualaf. Anda baca tidak? An-Nisa 116. Mualaf nggak diterima Allah. Lalu gugur sudah yang kamu bicara dari tadi akal. Akal mana yang Anda sandarkan di sini? Sementara Anda mengaku mualaf, Anda tidak diterima Allah. An-Nisa 116. Karena Anda sudah dikatakan di sana adalah penyembah musyrik di sana. Ya. Anda tuh nggak diterima Allah. Kemudian saya tambah sedikit lagi. Kalau bicara tentang memang Al-Qur'anmu tidak kami percaya, bro. Karena memang kalau Anda baca mulai dari Al-Furqan 4 sampai 9, ya, jelas di sana dikatakan Al-Qur'an itu hanya dongeng-dongeng yang selalu dibacakan siang dan malam. Ya, nanti kamu baca itu Al-Furqan 4 sampai 9 tuh, lengkap. Kemudian ada satu nubuatan yang tidak tergenapi sampai detik ini, yaitu di Al-Araf 157. Di sana dikatakan bahwa engkau akan menemukan nama Muhammad di dalam Taurat dan Injil. Nihil, tidak terpenuhi. Jadi kita nggak percaya. Oke? Dan kalau tadi merujuk ke tentang orang yang mu'alaf tidak diterima oleh Allah, bahkan anehnya saya temukan di Al-Maidah 54 Allah mencintai orang murtad. Jadi jangan bicara akal kalau Anda sendiri tidak tahu isi Al-Quran Anda. Dan kemudian satu pertanyaan yang saya tantang kalian semua, karena dari tadi Anda bicara akal, akal dan akal. Tolong Anda artikan surah Maryam ayat 1. Kalau benar-benar kalian berakal, tidak mungkin 1500 tahun lebih masalah surah Maryam ayat 1 aja tidak bisa kalian pecahkan. Ya. Surah Maryam ayat 1 nanti. Buktikan kalian itu orang berakal. Oke? Dan kemudian sebenarnya ini sudah clear. Ini nubuatan asli, memang saya percaya dari Al-Qur'an. Dengar baik-baik. Nubuatan Allah yang saya akui. Di Al-Haqqah 44 sampai 47. Apabila Muhammad mengadakan yang tidak sesuai dengan perkataan kami, maka akan kami potong urat nadinya. Sekarang saya tanya kalian, bagaimana kisah kematian Nabi kalian? Dia berkata, Aisyah, aku merasakan urat nadiku terpotong-potong. Takbir, terpenuhi nubuatan ini. Ada apa? Ini harusnya kalian pikirkan. Nubuatan Allahmu di sini sangat saya akui, saya kasih jempol. Nubuatannya terpenuhi. Apabila Muhammad mengadakan yang tidak sesuai dengan perintah Allah, maka urat nadinya akan dipotong. Dan kita tahu di dalam hadis juga banyak bahwa Muhammad sebelum meninggal dia mengatakan apa kepada Aisyah? Aisyah, aku merasakan urat nadiku terpotong-potong. Selesai sebenarnya nubuatan itu. Itu saja. Silakan dilanjut, siapa yang mau lanjut? Saya jawab ini. Ini nambahin dikit ya, Kores ya. Bang Rais itu Tunggu bentar, kores dulu baru yang lain. Tunggu aku Ada iklan dikit bentar. aja. Dulu baru yang lain. Tunggu aku iklan bentar dulu, diam dulu. Kasihan juga nih meme bos. Masa haleluya baru datang lebih banyak dikasih daripada meme bos. Kelewatan nih penonton Kristen. Ya, silakan. Ya, jadi yang pertama, intang surullah hayang surkum wa yusabit aqdamakum. Wahai orang-orang yang beriman, jika kamu menolong Allah, niscaya Dia akan menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu. Allah punya agama itu di mana gitu. Jangan menggunakan Lukas 12 nomor 12 di hadapan kami, di mana Roh Kudus menuntun untuk pelintir-pelintir lalu kemudian jadi malu karena Kores ini polisi data. Nah, ya di sini ya. Mana Allah punya agama di surah Muhammad ayat 7 hale gitu. Oh, itu nggak ada ya. Nah, ini. Nah. Yesus. Ini halenya tukang bohong ngikutin lu ini. Ini mana ini Allah punya agama di sini? Tuh, Yesus. Lanjut, berikutnya. Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, kan gitu.
Terus kenapa Az-Zumar ayat 53 aja nggak dibawa? Az-Zumar 53 kan di sini. Nah ini. Wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Mana kecuali di sini, mana? Mana kata kecualinya gitu. Kayak Kores dong. Kores tuh ya, dari Kejadian sampai Wahyu semua datanya gua pakai, nggak ada yang gua tolak. Yesus ngambil keledai, oke. Yesus disebut apa? Tuan, oke. Yesus mati di salibis, oke. Nggak ada masalah. Gitu. Kenapa kalau yang kayak gini-gini nggak dibawain gitu oleh Kristen? Nih, Az-Zumar 53-nya dibawa dong. Gitu loh. Yesus, ini gimana umat lu? Nah, lanjut lagi berikutnya Al-Maidah ayat 64. Katanya orang murtad disayang Allah. Coba kita baca. Dan orang-orang Yahudi berkata tangan Allah terbelenggu. Sebenarnya tangan mereka lah yang dibelenggu, dan mereka lah yang dilaknat disebabkan apa yang telah mereka katakan itu. Padahal kedua tangan Allah terbuka, Dia memberi rezeki ke sebagaimana Dia dikehendaki. Dan Al-Quran yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu itu pasti akan menambah kedurhakaan dan kekafiran bagi kebanyakan mereka. Dan kami timbulkan permusuhan dan kebencian antara mereka sampai hari kiamat. Nah, kan Unitarian, Trimodal, Tritunggal, Saksi Yehova, sampai sekarang berdarah-darah sampai sekarang. Bahkan kemarin tuh ada berita gara-gara salah pemahaman, salah seorang jemaat gereja membunuh jemaat gereja yang lainnya. Itu ada berita. Dan Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Tuh. Yang ada ini Allah sangat membenci orang-orang yang berkata tidak sesuai dengan yang tertulis gitu. Di mana Allah mencintai orang yang murtad? Mana? Takia kok Korintus. Ya enggak? Suara gua ada ya? Aman lah. Nah, berikutnya ini Ali Imran mutasyabihat. Gimana kita mau tahu artinya? Sedangkan Allah berkata di dalam tunggu. Ini tuh ada di surah ayat mutasyabihat itu ada di surah tunggu ya. Kalau nggak salah ayat Ali Imran 7. Iya, Ali Imran 7 ya. Oh iya benar. Ini. Ali Imran 7. Adapun orang-orang yang dalam hatinya condong kepada kesesatan, maka mereka mengikuti sebagian ayat-ayat yang mutasyabihat daripadanya untuk menimbulkan fitnah, untuk mencari-cari takwilnya. Itu hale orang sesat dia. Nah, orang sesat cocoknya nyembah Yesus gitu. Padahal tidak ada yang mengetahui takwilnya melainkan Allah. Tidak ada yang mengetahui takwilnya melainkan Allah. Ngapain dicari-cari lagi? Kalau sesat nyembah Yesus. Udah gitu. Berikutnya Al-Haqqah ayat 46. Kemudian kami potong pembuluh jantungnya. Kok dibilang urat nadi gitu? Silakan Hale minta bantuan Roh Kudus, bawakan ini nih. Minhul watin. Silakan bawa Arabnya. Ini kalau ada watin, gua nyembah manusia Yesus. Gua sembah itu manusia Yesus yang berpenis, walaupun ketika gua sujud mungkin gua kena penisnya nanti. Kalau ada ini. Kalau nggak ada ya terima kenyataannya, Bre. Terima kenyataannya bahwa Nabi Muhammad itu tidak dipotong pembuluh jantungnya. Mana ada orang dipotong pembuluh jantungnya 4 tahun masih hidup ya? Ya nggak? Itu, Bre. Berikutnya, yang gua nggak suka dari kekristenan, ini kita mesti toleransi ya kawan-kawan. Di sini gua prolog dulu. Sebagaimana Kristen tidak suka dengan poligaminya Islam. Nah, Islam juga tidak suka dengan Tuhan Kristen yang kegiatannya sehari-hari dalam masa kehidupan manusia senang menyetubuhi dan mengawini ciptaan-ciptaannya. Itu yang gua nggak suka gitu. Contoh misalnya ya kelakuan-kelakuannya itu. Tio sih sabar. Waktu Muslim. Nah, misalnya kami kan nabi ya, nabi punya 11 istri kan gitu ya. Nah, kita lihat. Kalau di kekristenan misalnya kita ambil contoh di
2 Samuel 12 nomor 11 ini. Beginilah firman Tuhan, kan gitu dibilang. Beginilah firman Tuhan, bahwasanya malapetaka akan kutimpakan ke atasmu yang datang dari kaum keluargamu sendiri. Aku akan mengambil istri-istrimu di depan matamu dan memberikannya kepada orang lain. Orang itu akan tidur dengan istri-istrimu di siang hari. Ini sutradara film porno ini Tuhannya Kristen. Ini yang gua nggak suka gitu, tapi gua mentoleransi. Nah, nanti kejadiannya di mana? Di sini ntar. Di 2 Samuel 16 22 sampai 23. Lalu dibentangkanlah kemah bagi Absalom di atas sotoh, lalu Absalom menghampiri gundik-gundik ayahnya di depan mata seluruh Israel. Lah ini diprot-prot. Tuh, jadi apa ya, pikiran Tuhannya tuh apa ya, cabul gitu loh. Itu yang gua nggak suka. Tuhannya ya, ini Tuhannya loh. Langsung Tuhannya yang gua hajar ini. Belum dibilangan 31. Nabi Muhammad istri berapa? 11 ya. Istri 11, 2 walad. Nah, kan gitu. Nah, kita lihat Tuhannya orang Kristen. Ini nggak tahu Yahweh, nggak tahu Yesus ya. Bilangan 31:36. Nah, di sini ada di sini. 16.000 orang gadis perawan, 32 untuk pemberian khusus bagi Tuhan. Dar, selamat datang di kebenaran. Apa? Gua nggak suka konsep Tuhan yang senang menyutubuhi ciptaannya gitu loh. Gimana ya? Kemana gitu otaknya itu? Jadi benar kata Akhi Aryasto gitu. Kekristenan itu adalah agama untuk orang sesat, orang tidak berakal gitu. Tuhan doyan wanita kok disembah, kan gitu ya? Gitu loh. Ini loh, bilangan 3136 tuh. 16.000 orang gadis perawan, 32 orang untuk pemberian khusus bagi Tuhan. Apa ini? Tuhan apa ini yang kayak gini, buset? Pantesan kan kita lihat produksi film porno pertama kali itu dari negara mayoritas Kristen. Karena dari Tuhannya pengajarannya begini, gitu. Jadi kalau Nabi Muhammad ya masih wajar lah ya dibanding ini Tuhan, bayangin. Nah, berikutnya juga kelakuan suka kawinnya itu nggak cuma di perjanjian lama, nanti di perjanjian baru juga ada. Misalnya kita buka di sini ya, di 2 Korintus 11 nomor 2. Sebab aku cemburu kepada kamu dengan cemburu ilahi, karena aku telah mempertunangkan kamu kepada satu laki-laki untuk membawa kamu sebagai perawan suci kepada Kristus. Ya itu kan, tuh nggak bapak, nggak anak, sama-sama doyan perawan. Tuhannya loh, ini Tuhan Kristen, ikhwan ya, Tuhan Kristen. Tuh Kristus. Oh, perawan suci, Kristus. Buset. Dan ini cowok. Coba bayangin, cowok yang perawan apanya, kawan-kawan. Berikutnya. Nah, endingnya nanti di sini. Di Wahyu 19 nomor 6 ya. Wahyu 19 nomor 6 di sini dikatakan, lalu aku mendengar seperti suara himpunan besar orang banyak, seperti desau air bah dan seperti deru guru yang hebat, katanya, haleluya. Karena Tuhan mana? Oh, 7 salah. Marilah kita bersukacita dan bersorak-sorai dan memuliakan Dia, karena hari perkawinan anak domba telah tiba dan pengantinnya telah siap sedia. Nah, ini perkawinan anak domba. Anak domba nanti mengawini ciptaan-ciptaannya. Nah, ini yang nggak pernah dijawab oleh kekristenan ya, kawan-kawan. Tolong dijawab. Bagaimana rasanya ketika Yesus mengawini kalian? Itu dijawab. Oke, cukup. Rasanya tuh gimana? Kasihan. Tuh sabar, tunggu dikit lagi. Itu rasanya gimana dikawin itu, gitu loh. Ya, tolong dibahas itu. Nanti gua akan keluar lagi data-data yang lain. Kasihan. Dikit lagi. Oh ya udah deh, gitu aja deh. Tolong dijawab itu ya terakhir ya. Gimana sih rasanya itu dikawini Yesus itu, gimana rasanya? Silahkan. Thank you. Keren. Oke, haleluya dulu atau siapa dulu? Oke, Itu ada Bang Ariesto, ada Ben Abraham mau ngomong dulu. Masa muslimnya sendiri? Saya dulu dong. Giliran mereka. Saya dulu baru haleluya ya.